Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Ingat, tetaplah kita menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Nah anak, kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu membandingkan puisi dan prosa. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.4, membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Apa itu puisi? Nah, tentu saja kalian pernah membaca puisi atau bahkan malah menulis puisi. Puisi adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, penataan irama, dan makna khusus. Nah, nanti Bu Yan beri contoh ya, bagaimana puisi itu bentuknya ditata secara cermat, kemudian bunyinya diatur sedemikian rupa, gitu ya. Nanti kita lihat. Karakteristik puisi. Karakteristik itu ciri khusus. Jadi apa itu ciri khusus puisi? Yang pertama, bersifat bebas. Ini terutama puisi zaman sekarang ya, yang modern. Beda dengan puisi lama. Ini bersifat bebas baik bentuk maupun isinya, yang mencakup bait, lare, dan rima. Kemudian kedua, bersifat imajinatif atau khayalan penyairnya. 3, bersifat ambiguitas, mempunyai banyak penafsiran. Dan yang keempat, puisi menggunakan diksi atau pilihan kata khusus. Demikian ini penjelasan istilah-istilah yang tadi sudah disebutkan, yaitu bait. Apa itu bait? Bait adalah kumpulan lare. Adapun lare adalah baris dalam puisi. Dan rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Nah, ini anak-anak ada contoh puisi karya penyair Sapardi Djoko Damono dari buku Hujan Bulan Juni. Bacanya, hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juli, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Tuh, seperti itu ya contohnya. Kemudian perhatikan ini ada contoh puisi karya Sutarji Kalzum Bahri. Coba kalian cermati bahwa tadi ya disebutkan bahwa bentuknya saja bisa ditata sedemikian rupa. Seperti ini contoh di puisi Tragedi Winka dan Sikha. Ini ada di buku kumpulan puisinya Sutarji Kalzum Bahri. Nah, ini ditata bisa membentuk zigzag. Kemudian kalau yang sebelahnya yang berjudul Shanghai ini iramanya ya bisa kalau dibaca itu bisa menimbulkan tanggapan khusus. Contohnya gini, ping di atas pong, pong di atas ping, ping ping bilang pong, pong pong bilang ping, mau pong bilang ping, mau bilang pong, mau ping bilang pong, mau bilang ping, ya pong ya ping, ya ping ya pong, tak ya pong tak ya ping, ya tak ping ya tak pong, ku tak punya ping, ku tak punya pong, pinggir ping ku mau pong, tak bilang ping,
pinggir pong, ku mau ping, tak bilang pong, sembilu jarakmu, merancap, nyaring. Nah, itu penataan bunyi ya, suara bisa ada efek-efek khusus bagi orang yang mendengarnya. Berikutnya adalah prosa. Apa itu yang dimaksud dengan prosa? Prosa adalah karangan bebas. Bebas itu maksudnya tidak terikat oleh kaidah-kaidah atau aturan-aturan, berbentuk paragraf-paragraf dan isinya ditulis dengan runtut dan jelas. Macam-macam prosa. Prosa itu menurut isinya terdiri atas dua macam, yaitu prosa non-fiksi dan prosa fiksi. Apa itu prosa non-fiksi? Prosa non-fiksi adalah karangan yang isinya berdasarkan kenyataan atau informasi faktual, jadi berdasarkan sesuatu yang nyata. Kemudian prosa fiksi adalah cerita rekaan atau karangan yang isinya tidak berdasarkan kenyataan alias berupa khayalan pengarang. Contoh prosa non-fiksi, ini contohnya ada artikel, ada tajuk rencana, ada kisah hidup. Apa yang dimaksud dengan artikel? Yaitu karangan yang berisi uraian materi. Kemudian tajuk rencana, karangan berisi pendapat redaktur surat kabar mengenai hal-hal yang faktual. Kemudian contohnya yang lain, kisah hidup, yaitu tulisan berisi kisah hidup orang, misalnya biografi dan autobiografi. Ini contohnya ya, yang sebelah ini yang judulnya Pahlawan Kemanusiaan Indonesia, ini adalah contoh artikel, kemudian yang sebelahnya adalah tajuk rencana. Berikutnya, prosa fiksi yang termasuk prosa fiksi antara lain. Ada dongeng, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Dongeng adalah cerita berisi kisah fantasi, contohnya mitos, legenda, fabel, sage, kisah jenaka. Kemudian novel adalah karangan prosa panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Adapun cerpen adalah kisah pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan pada satu tokoh dalam satu situasi. Ya, bedanya dengan kalau novel itu cerita rangkaian cerita kehidupan seseorang, kalau cerpen itu hanya satu situasi saja, ya bedanya itu. Nah, itu tadi materi kita. Ingat, manjada wajada, yang bersungguh-sungguh dalam berikhtiar insya Allah akan berhasil. Silahkan kalian pelajari juga materi yang ada di buku paket, ataupun kalian belajar sendiri dari sumber yang lain tentang puisi dan prosa. Terima kasih anak-anak, kita insya Allah berjumpa pada lain kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.